untuk men-scan barcode itu. Coba. Silakan. Oh, kuisis Pak. Tanya muncul loh Ibu. Oh, belum ya. Baik, bisa digunakan Google Lens-nya atau pakai kamera langsung kalau yang bisa. Kalau nggak bisa pakai Google Lens ya. Bisa? Iya dong. Gimana? Sudah dijawab? Dan KA 1. Membuat aplikasi algoritma. 2. Pemrograman. 3. Coding AI. Keempat, yang panjang. Kecerdasan untuk menjawab kode. Pembelajaran menggunakan simbol atau angka. Pembelajaran yang menggunakan bahasa program visual. Aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan. Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer, sementara AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Pemrograman meningkatkan kreativitas. Baik, ya. Ini udah pinter-pinter. Iya, terus saya ngapain di sini? Udah pinter-pinter loh. Saya terus ngapain di sini? Baik, ya. Ya, kalau saya simpulkan, Bapak Ibu sudah banyak memiliki dasar ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah ya. Semuanya insya Allah benar sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, ya, tidak ada yang salah. Jadi yang diartikan apa itu pembelajaran coding dan KA, ada pemrograman, ada algoritma ya. Terus itu ada bahasa komputer ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, sementara saya akan overview program prioritas Kementerian Pendidikan. Ada yang di sini menjadi sekolah sasaran untuk pelatihan coding KA? Nggak tahu. Boskin itu? Nggak tahu. Oke. Boskin. Ada yang sekolahnya dapat Boskin? Ada. Kalau laporan kepala dinas loh kalau nggak ngaku saya laporan kepala dinas loh ya. Ada. Bosrek? Bosrek gula? Ada? Semua. Iya. Boskin nggak dapat, Bosrek nggak dapat. Terus sekolah swasta dong. Dapat Pak. Baik. Ya, Bapak Ibu, program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pelatihan coding dan KA. Yang kedua pembelajaran mendalam. Nah, ini yang baru saya ikuti 6 hari kemarin. Terus ada literasi dan numerasi. Ini sudah jalan tahun lalu ya. Nah, dilanjutkan ini sekarang. Terus ada juga perhatian pada materi bimbingan konseling. Ini juga menjadi perhatian di tahun ini. Ya. 4 hal ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk dilakukan sosialisasi ke bawah. Jadi Bapak Ibu bersiap-siaplah ya, luangkan beberapa sisi pemikiran untuk bisa menampung ini gitu ya, karena ini hal baru yang nanti akan Bapak Ibu ikuti di tahun ajaran baru dan diminta untuk menerapkan. Baik, sasaran dari program ini adalah guru dan tenaga pendidikan. Ini tidak terkecuali kepala sekolah dan pengawas ya, karena kepala sekolah dan pengawas sekarang itu adalah guru. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena apa? Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas, gitu ya. Kenapa kok dimasukkan ke guru? Supaya TPG-nya keluar. Gitu. Kemarin kan bermasalah ya untuk pengawas, sedikit bermasalah ya, karena tidak masuk dalam kategori guru. Jadi dasar hukumnya tidak ada, tidak kuat. Sekarang dimasukkan di situ sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, gitu ya. Oke, berat loh tugasnya pengawas. Ya jadi guru ya jadi kepala sekolah. Gitu. Kan diberi tugas tambahan istilahnya seperti itu. Oke, jenjangnya menyeluruh ya Ibu ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PNF maupun PLB, pendidikan non formal maupun pendidikan luar biasa. Ya, jadi 4 hal ini menyeluruh. Sehingga kami kemarin dari BPDK itu kalau melatih fasilitator
itu mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga pamong belajar untuk PNF-nya. Gitu. Sehingga kami melakukan untuk semua pengajar yang ada di semua jenjang ini. Baik. Nah, latar belakangnya apa? Yang harus saya baca ya, nanti dibaca sendiri aja. Biar nanti waktu cukup untuk panas. Sampai jam berapa Pak saya kurang tahu. Alasan nggak perlu, nanti bisa dibaca di naskah akademik. Kalau mau bisa diunduh sendiri di lamannya Kemendikbudristek ya. Jadi nggak boleh dijelaskan. Ini terlalu panjang nanti. Baik, sasaran pembelajaran coding dan KA itu mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK. Di SD itu di fase C itu kelas 5 dan 6 ya. Sedangkan di SMP itu kelas 7, 8 dan 9 ya. Nah, di SMA itu kelas 10, 11 dan 12 ya, fase E dan F ya. Nah, di sini kelas 5 dan 6. Ini kenapa? Ada pelajaran informatika enggak? 5, 6. Sudah ada kan? Baik. 7, 8, 9 lebih ada gitu ya. Karena sudah dijalankan penuh. Di kelas 10, 11, 12 juga ada. Nah, seperti itu. Terus apa Pak gunanya? Sudah ada informatika, ada coding KA. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, strategi penerapan coding KA ini istilahnya sebenarnya gimana ya? Kalau saya bilang sunnah muakkad ya enggak, wajib juga gimana ya? Gitu ya. Ini. Jadi penerapan pembelajaran coding KA itu bisa tiga strategi ya, Bu ya. Pertama, terintegrasi dengan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Ya. Terus apa yang dilakukan adalah diterapkan berjenjang sesuai dengan tingkat kelas, di mana coding dan KA itu diterapkan dalam pembelajaran informatika atau TIK. Nah, jadi 5-6 sudah ada Pak informatika. Ya sudah, masukkan aja di situ. Nah, terus apalagi yang SMP full ya, dan kelas 7, 8, 9 full, masukkan aja di situ. Gitu. Nah, terus itu pun jika tidak ada bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Wah, kayaknya informatika kurang Pak, saya mau bikin mapel tambahan. Jadi mapel coding KA. Ya enggak apa-apa. Soalnya menambah CP gitu ya. Lumayan Pak, saya nggak ngajar di 2 sekolah gitu kan, cukup 1 sekolah tambahan coding KA mungkin gitu ya. Nah, tapi butuh konsultasi dengan dinas gitu ya. Terus, nah itu bisa menjadi mapel pilihan yang berjenjang juga sama ya, dimana menjadi mapel pilihan yang dapat dipilih oleh statistik. Dan yang terakhir bisa dijadikan ekstrakurikuler di dalamnya. Nah, sekarang membina ekstrakurikuler juga dapat tambahan CP ya, dihitung ya, bisa ya. Nah, itu juga menjadi bisa pilihan dan menjadi solusi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik, 3 pilihan itu yang ditawarkan. Hal tersebut itu dipertimbangkan dengan beberapa faktor penting. Yang pertama, ketersediaan guru mampu. Nah, kalau ada 100 orang seperti Pak Nasir, mungkin ayolah kita bikin mapel baru. Oke, silakan gitu ya. Tapi kalau ternyata cuma hanya ada 1 mau bikin mapel baru, kasihan gurunya nggak pulang-pulang gitu ya. Jadi pilihan yang pertama bisa dipakai. Atau kita ambil dari luar lah, bekerjasama, bisa pakai jadi ekstrakurikuler gitu ya. Tergantung ketersediaan guru pengampu. Yang kedua, ketersediaan sarana prasarana. Lab komputer ada enggak? Laptopnya ada enggak? Gitu ya. Chromebooknya ada enggak? Kalau nggak ada nanti cari KPK sampean. Ada lagi pemeriksaan. Ya, Chromebooknya tetap di sekolah ya, jangan mau kemana-mana. Takut ada pemeriksaan. Terus penambahan beban belajar bagi siswa. Kira-kira dengan sekarang yang sudah ada ini siswa atau murid itu udah mulai terlalu berat enggak dengan mapelnya? Kalau terlalu berat, oke lah masuk ekstrakurikuler. Tapi kalau enggak apa-apa, anak-anak saya luar biasa, kita tambah 2 jam lagi untuk coding KA, mau silakan. Itu pilihan dari sekolah. Jadi tidak ada paksaan mau pakai yang mana. Strateginya ada 3 tadi. Menginkludkan ke dalam informatika TIK, membuat mapel pilihan, ataukah di ekstrakurikuler yang diselenggarakan di mungkin hari Sabtu atau gimana gitu ya, bisa. Dan ketersediaan sumber belajar banyak enggak ya kira-kira sumber belajarnya? Nah, buku pendampingnya punya enggak ya?
kayaknya penerbit buku sekarang mulai melirik ini untuk bikin buku kode KA. Ya kalau informatika sudah ada dari pusat. Baik. Kalau nanti ada yang bertanya kan langsung instruksi aja ya, nggak usah nunggu saya jawab ya, biar lebih enak dan langsung nyambung. Baik, saya lanjutkan. Tahapan penguasaan kemampuan. Nah, ini ternyata untuk coding itu berbeda-beda. SD, SMP, SMA itu berbeda-beda. Jangan khawatir. Wah, jangan-jangan nanti anak saya di SD sudah diajari suruh bikin game yang ruwet gitu. Enggak gitu. Ya dimaksud nggak seperti itu. Untuk jenjang SD itu lebih tekan pada apa ya? Ini ya, menggunakan alat bantu, terus menyusun langkah sistematis. Jadi di SD ini lebih ditekankan pada logisnya, ya, logika instruksi bersyarat sederhana. Jadi logiknya yang dikembangkan, berpikir komputasionalnya yang dikembangkan, yang ditekankan. Jadi tidak sampai susah mengerjakan di depan laptop. Gurunya aja belum tentu bisa gitu ya halnya. Enggak seperti ini. Tapi berpikir logisnya itu yang ditekankan. Bagaimana seorang anak menghadapi sebuah masalah itu dikerjakan dengan cara berpikirnya komputer. Itu yang ditekankan. Nah, setelah dia punya dasar terkait dengan itu, nanti di SMP akan lebih berkembang. Dia akan menggunakan beberapa aplikasi sederhana yang berbasis simbol. Contoh mungkin pakai Excel tapi hanya menjumlah, gitu ya, menginput data. Jadi nggak terlalu berat. Nanti baru yang di SMA itu menggunakan yang lebih kompleks di situ, sorting segala macam, terus memetakan, bikin laporan grafis yang lebih kompleks, yang link gitu ya, berlink gitu di situ. Nah, biar ke sana. Jadi kalau ibu yang ada di SD nggak perlu khawatir. Nah, itu insya Allah lebih mudah, nggak terlalu susah sedikit. Mungkin dasar itu nanti saya kasih ke Pak Nasir ya, paparannya ya, biar begitu. Baik. Berikutnya adalah kecerdasan artifisialnya. Apa penekanannya? Kalau di SD itu lebih kepada memahami dampak kecerdasan artifisial seperti apa. Dan yang terpenting adalah yang kedua ini, etika atau adab dalam menggunakan KA, kecerdasan artifisial. Ya, karena anak-anak sekarang susah untuk lepas dari gawai ya. Sedangkan di gawai itu cukup banyak KA-nya. Ya. Jangan salah, anak saya kalau bukan gawai saya ini langsung nanya, "Halo Google, arti nama ayah saya apa? Sifatnya bagaimana?" Pernah suatu ketika habis saya ditinggal, istri saya itu video ini, "Halo Google, ayah saya di mana sekarang?" Sampai seperti itu. Anak-anak SD itu luar biasa sekarang. Iya. Gitu. Nah kalau sama Google dijawab, "Maaf ya nak, ayahnya lagi dengan ibu yang lain." Nah, ibunya nggak tahu, repot kalau kayak gitu. Bahaya itu. Nah itu. Jadi penekanan yang di jenjang SD itu lebih pada dampak kecerdasan artifisial seperti apa dan etika menggunakan. Baik. Terus yang jenjang SMP apa Pak? Sama, tapi lebih kepada masyarakat. Kalau yang SD tadi kan kehidupan sehari-harinya di sekitar dia. Ini lebih kepada dampak yang lebih luas. Nah, ini mencoba melihat di sana itu kira-kira apa yang berseliweran di depan mereka itu dampaknya ke masyarakat apa. Banyak sekali ya sekarang video-video ya. Kalau di YouTube itu jangan dikira itu orang langsung. Dengan bahasanya kita bisa kenali kalau itu bahasa komputer. Ya. Tapi itu apa? Kalau kita ambil secara utuh di situ ya, langsung tanpa ada koreksi, itu mengenal ya di benak kita. Ya, saya malah khawatir dengan orang-orang yang sudah lansia ke atas itu kalau lihat YouTube. Waduh, bahasanya rapotnya Pak Jokowi itu jadi terus. Itu KA itu. Ya, jangan dikira itu berita yang dibuat oleh manusia, bukan. Itu KA. Bahwasanya ini adalah banyak bahas itu terus ya, nggak selesai. Itu khawatirnya menancap di otak mereka. Itu berbahaya. Terus di level SMP mereka sudah mulai apa? Memilah persoalan-persoalan ya. KA itu terkait dengan biasnya, terus ketergantungannya seperti apa, itu menjadi halusinasi, dan yang terakhir bagaimana dengan urusan hak cipta itu dengan KA itu. Baik.
Di SMA lebih diarahkan kepada selain memahami komponen-komponen KA, dia diajari bagaimana mengembangkan KA itu dengan cara yang sederhana, terlalu kompleks. Kalau kompleks itu sudah urusannya yang pinter-pinter ya, yang bikin Google segala macam itu ada tim ya. Nah, di SMA kita dibelajarkan untuk KA yang sederhana. Jadi target capaiannya berbeda-beda dari SD, SMP dan SMA tidak sama. Seperti itu. Nah, elemen pembelajaran yang ada di coding KA itu ada 6. Yang pertama berpikir komputasional, literasi digital, algoritma programan, analisis data dan literasi, dan etika KA dan pemanfaatan dan pengembangan KA. 6 ini yang akan dikupas dalam pembelajaran coding dan KA. 6 hal ini akan dikupas. Tapi apakah ini semuanya? Tidak. Kalau tadi diterjemahkan dengan mapel informatika atau TIK, tidak dalam satu topik semuanya harus tercover. Tidak. Bisa memilih mana yang sesuai, bisa saja. Tidak semuanya harus tercover. Kalau semuanya tercover, tidak selesai satu mapel, satu topik untuk pembelajaran tersebut. Jadi hanya memetakan, oh ini masuk berpikir komputasional, oh ini masuk literasi digital, gitu. Tidak semuanya harus tercover. Baik. Nah, ini yang tadi saya tanya, yang bikin siapa, yang di sekolah sasaran siapa. Ini terkait dengan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh direktorat. Ya, setiap kabupaten kota pasti akan diberlakukan pelatihan ini. Insya Allah beberapa sudah mulai, dan untuk tahap pertama Pamekasan insya Allah besok tanggal 5 sampai tanggal 9. Ya, narasumbernya Pak Nasi yang ditunjuk. Nah, ini nanti diselenggarakan dengan tahapan seperti ini. Yang pertama, ini sudah diminta ya, saya dengan Pak Nasir sebagai narsum, sudah diminta oleh direktorat. Tahapannya di sini nanti. In 1 akan dilaksanakan selama 5 hari dengan luring seperti ini, tatap muka selama 5 hari, yang mengupas 5 modul. Banyak ya, tidak cuma 1, 5 modul. Jadi siap-siap yang besok ditugasi sebagai guru sasaran terkait dengan ini ya. Siapkan fisik, mental, dan semangatnya gitu ya. Jangan sampai kendor karena 5 hari itu harus mengikuti semua. Ketidakhadiran 25% akan menggugurkan dan tidak meluluskan ini. Baik. Ya, tapi pastinya tanggalnya berapa nanti masih akan koordinasi dengan dinas. Kalau kemarin estimasi di minggu depan tanggal 5 sampai tanggal 9 untuk tahap pertama. Tapi kita tunggu aja nanti ya dari dinas seperti apa. Itu untuk insentif 1. Nah, ini kalau sudah saya kabari seperti ini nanti kalau waduh Pak, saya nggak jadi ikut Pak, jadi guru, jangan gitu ya. Saya nggak jadi Pak, sudah sama ceritain kok tahapnya seperti itu. Ruwet saya nanti. Jangan seperti itu. Jadi marilah kita grow mindset ya, untuk kita kembangkan bahwa ini adalah kesempatan saya untuk belajar, kesempatan saya untuk menerima tantangan baru, bahwa saya bisa ya. Jangan sampai aduh wis tambah susah ini saya. Jangan sampai seperti itu ya. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk lebih daripada yang lain. Baik. Setelah Bapak Ibu nanti dia latih selama 5 hari di in 1 ya, Bapak Ibu guru sasaran nanti akan menerapkan di on JT-nya, job training, di mana hasil dari in 1 itu Bapak Ibu diminta untuk mengimplementasikan di sekolah pembelajaran selama 2,5 sampai 3 bulan. Ya. Waduh, soro ini susah saya banget. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan itu semua, hanya apa? Kurang memetakan dan mendokumentasikan saja. Waduh Pak, terus RPP-nya bikin lagi? Enggak. Ya, kita di sini nggak suruh bikin RPP untuk implementasinya. RPP yang Bapak Ibu sudah punya nanti akan dipetakan saja. Oh ini masuk berpikir komputasional. Oh dengan mengajarkan, oh ini masuk literasi digital. Hanya itu. Ya, tidak susah sebenarnya. Gitu ya. Oke. Di on ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator selama 3 kali. Ya, di bulan pertama saya mengajar, nanti dampingi. Ada perbaikan lagi. Di bulan kedua seperti itu.
bulan ketiga seperti itu, gitu ya. Oke. Hanya sehari-sehari namanya. Ya kayak lokal karya PGB itu. Gitu ya. Baik. Setelah dilalui 3 bulan, nanti akan kumpul kembali di IN2. IN2 ini lebih pada refleksi. Apa yang sudah dilakukan di sekolah selama 3 bulan tadi, apa yang perlu didiskusikan bersama, apa yang perlu diberikan sebuah perbaikan bersama, gitu. Apa yang kurang dari apa yang sudah kita lakukan, ya itu nanti di IN2. Nah, terus Pak, bagaimana dengan orang-orang atau sekolah yang nanti tidak kena sasaran? Kan nggak mungkin ya bisa mencapai semuanya, gitu ya. Nah, soalnya syaratnya untuk bisa jadi sekolah sasaran itu yang pertama memiliki dapat boskin atau bostrek. Itu pun kalau nggak salah ya jumlahnya siswanya minimal 400, gitu ya. Yang kurang dari 400, insya Allah tidak kena. Tapi kalau ada kebijakan dari dinas, saya kurang tahu lagi. Gitu ya. Itu awalnya seperti itu. Tapi kalau dengan kebijakan dari dinas, kami dan itu kan tidak bisa apa-apa, ya. Oke, nggak apa-apa, ini kurang dari 400 Pak. Saya libatkan supaya ada perubahan. Saya tahu lagi, ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus kalau ada yang nggak kena sasaran gimana? Nanti Bapak Ibu yang sudah jadi guru sasaran, selesai proses yang di tahap 2 IN1 on dan IN2, itu diminta RTA-nya berbagi di komunitas, baik itu MGMP atau komunitas belajar yang lainnya, baik intra antar maupun intra dan antar sekolah, ya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, waduh saya nggak belajar ilmu baru, enggak, nanti akan tetap menyebar. Nah, tapi ya yang nanti ikut jadi guru sasaran ada nilai plus loh. Ya bisa kayak saya di depan untuk ngajar Bapak Ibu kan di komunitas di MGMP. Nah, saya nggak perlu lagi di sini terus selesai, gitu ya. Gitu, ya. Jadi itu, gitu ya. Baik. Nah, materinya apa ini, Pak? Materi pelatihannya ini. Yang pertama untuk SD, mapel KKA pada kurikulum. Yang kedua, berpikir komputasional sebagai dasar KKA. Nah, yang ketiga konsep dasar KA, pemanfaatan KA dan pedagogi KA. Nah, nanti Bapak jangan khawatir. Di sini di modul 5 nanti akan diajari bagaimana mengajarkan KKA di pedagogi KKA. Gitu. Sama, baik itu SD, SMP, SMA. Cuma mapel 2-3-nya yang berbeda. Ya, mapel 2-3-nya yang berbeda. 2-3-4 ini berbeda. Baik SD, SMP maupun SMA. Ini disesuaikan dengan apa? Kebutuhan capaian tadi. Kalau SMA seperti ini, SD seperti ini, itu akan dibedakan seperti itu. Ini, baik. Ada yang tanya kan? Ya, in 1 on JT dan in 2 itu harus dilalui. Ya, jadi prosesnya tidak berhenti hanya tanggal 5 sampai tanggal 9. Satu kali mendaftar itu berarti iya. Itu. Jadi nanti seorang peserta yang ikut kegiatan itu harus melalui proses in 1 on dan in 2. Ya. Jadi tanggal 5, tanggal 9 sampai tanggal 9 itu adalah in 1. Di mana mereka dibekali ilmu ya terkait bagaimana coding KA itu dengan 5 modulnya tadi. Pelaksanaan 5 hari berarti 1 hari 1 modul, gitu ya. Selesai, mereka paham sudah bagaimana menerapkan coding KA di sekolah, diminta untuk implementasi di KON. Ya, saat pembelajaran. Nah, nanti Pak Nasir akan datang Pak ke sekolahnya. Oh gitu. Pak saya mau pendampingan 1. Kayak dulu kan sama ya. Kalau guru penggerak PI 1, PI 2 gitu, sama seperti itu. Ya. Jadi setelah dapat ilmunya mereka diminta untuk menerapkan, kita dampingi. Setiap 1 bulan sekali akan datang untuk dikumpulkan bersama 1 hari 8 JP. Kita kupas apa masalah yang ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3 seperti itu. Nah, kalau 3 kali tahap siklus itu sudah selesai, baru kumpul kembali untuk refleksi bersama. Apa yang diperbaiki oleh kakak? Gitu nih Pak. Siap. Iya, baik. Ada lagi? Silakan Pak. Ada pertanyaan dengan ini? Cukup jelas nih Pak. Ya, ini sudah saya kasih gambaran nanti kalau tanggal 5 Pak Nasir tinggal menyemangati kayaknya. Gitu nih. Ya.
Cukup Bapak Ibu untuk yang overview pelatihan, materinya apa saja sudah jelas ya. Kan materi yang paling dasar ya, yaitu berpikir komputasional. Ya, ini saya spill materi terkait dengan pelatihan. Kalau saya kasih semuanya nggak cukup 1 hari. Saya bilang tadi ada 5 modul ya, harusnya 5 hari gitu ya. Kalau 1 hari itu 5 modul, nanti Bapak Ibu keliling kasihan saya. Nih. Olen nanti gitu ya. Olen lah ya. Baik. Baik. Ini terlalu menggema. Baik. Nah, saya akan bahas satu materi terkait yang paling dasar terkait dengan coding KA, yaitu berpikir komputasional. Ya. Oke. Saya mau scan lagi, silakan Bapak Ibu. Apa pertanyaan yang ada di situ? Silakan. Oke. Terkait berpikir komputasional, apa sih berpikir komputasional itu? Oke, tidak usah panjang-panjang, 1 atau 2 kata saja untuk dimasukkan di situ. Sudah ada sebenarnya logis dan sistematis, berpikir secara sistematis. Oh ya, K-nya jatuh. Oke, silakan. Oke, berpikir seperti komputer. Ya, tapi nggak bertindak seperti komputer nih, nanti kayak robot. Logis dan sistematis, penghitungan memakai nyampe itu komputer maksudnya. Ya, berpikir secara digital seperti komputer. Baik. Oke, logis dan sistematis, berpikir logis. Oke, banyak. Oke. Pendekatan memecahkan masalah. Oke. Oke. Baik. Ya, kalau saya simpulkan, sebagian besar menyatakan bahwa itu berpikir sistematis dan logis dan berpikir sebagaimana komputer, gitu ya. Baik, saya terus dulu. Baik, yang Bapak Ibu sampaikan tidak salah, gitu ya. Yang pertama, berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, ya, dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer, ya. Sama, berarti kata kunci udah kena tuh tadi ya. Logis, sistematis. Berpikir yang logis dan sistematis, serta berpikir bagaimana komputer itu memproses dalam memecahkan suatu masalah, gitu. Nah, penjelasan lebih panjang disampaikan oleh Kepala Kantor BSKAP nomor 032 tahun 2024, ya. Bahwasanya berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving yang berjenjang, ya, berjenjang. Kenapa disebut berjenjang? Karena berurutan, ya, problem solving berjenjang melalui pemodelan, ya, melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, optimal yang dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer, yang meliputi penalaran logis, kritis, kreatif berdasarkan data, ya, berdasarkan data, penekanannya itu secara mandiri maupun berkolaborasi, ya. Jadi berdasarkan data untuk menyelesaikan masalah, baik itu data yang dimiliki pribadi maupun setelah berkolaborasi dengan yang lain. Dan itu tentunya pikirannya adalah yang logis dan sistematis. Jangan pakai perasaan, gitu ya. Gitu. Baik, elemennya ada 4 Bapak Ibu ya untuk berpikir komputasional itu. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma pemrograman. Oh, itu Pak. Jangan istilah itu. Enggak ya, ini masih istilah, nanti akan jelaskan satu-satu. Jadi, dalam berpikir komputasional ini,
4 elemen ini yang digunakan sebagai dasar bagaimana kita berpikir komputasional dalam memecahkan masalah. Baik, yang pertama dekomposisi. Ya, apa itu dekomposisi? Memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau dipahami dengan cara lebih sederhana, ya. Nah, kira-kira sudah pernah dialami belum? Pernah nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau punya gawe kemarin ya, menikahkan anaknya, yang dekor dari mana berapa, yang rias manten, gitu ya, yang konsumsi, belum undangan, siapa yang nyebar, banyak ya yang dipikir. Nah, itu dibelah-belah dan pasti Bapak Ibu cari EO ya, EO sekitar maksudnya, event organizer sekitar. Nah, ayo kamu bagian ngurusi konsumsi ya, kamu bagian ngurusi dekorasi ya, kamu yang bagian ngopeni besan ya, gitu ya. Nah, khawatir nanti biasanya datang dicuekin, saya ngurus konsumsi dulu ya, tunggu di sini, nggak kasihan. Ya, pasti punya panitia, saya yakin nggak mungkin diurusi sendiri. Sama di sekolah pun saya yakin juga seperti itu. Bikin program kerja, nggak mungkin kepala sekolahnya sendiri yang bikin. Ya nggak Pak? Bener ya? Kepala sekolah mengarahkan. Kepala sekolah pasti akan punya clue dari visi dan misi dari sekolah. Tahun ini kita targetnya apa? Itu kepala sekolah yang membuat. Tapi ke bawah programnya, saya yakin guru-gurunya yang bergerak. Gitu kan? Nggak mungkin kepala sekolah sendiri. Buat tim. Nah, kalau bilang oleh pengawas, oh Bapak jempol, programnya bagus. Ya jangan dibilang saya, ini guru-guru saya Pak. Gitu nih, kasihan mereka juga yang bikin. Ini pesan saya kepala sekolah nih Pak, kamu tuh. Gitu. Nah, itu. Jadi itu perlu dipilah-pilah. Yang besar-besar itu menjadi masalah yang kecil-kecil, yang sejenis gitu ya, sehingga mudah untuk dipahami dan diselesaikan lebih jauh. Baik, berikutnya adalah diabstraksi. Nah, ini informasi-informasi yang sekiranya tidak penting dan tidak relevan itu diabaikan. Gitu ya. Contoh banyak ya, Ibu ya. Oh ini nggak penting, nggak usah dipikir dulu lah. Nanti aja. Saya mau ngurus ini dulu, boleh. Itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya di sini tidak beli ya, bingung aduh, ini mana yang mau diselesaikan duluan, gitu ya. Bikin prioritas di sini dan kesampingkan yang nggak penting. Nanti aja belakangan. Baik, berikutnya kenali pola. Ya. Pola bekerjanya seperti apa? Oh, kalau ibu ini bekerjanya adalah kalau ada sandingannya, dia bekerja sediakan. Ya kan? Oh, ibu ini akan bekerja kalau didengarkan musik di ruangan, ya sediakan. Oh, bapak yang sana akan bekerja nek rokoknya cukup 2 pak. Kalau gitu ya torok nanti ya kepala sekolah. Nah, maksudnya ya seperti itu. Itu sederhananya gitu ya. Kenali polanya dalam bekerja. Oke, Bapak Ibu kita bekerja dengan satu tabungan ya di Google Drive, kita kerjakan bersama, itu pola. Ya, oh pola kepala sekolah ini seperti ini. Bekerjanya bersama, kolaborasi, pakai online misalnya. Pakai Google Doc gitu ya. Oke, silakan diedit bersama ya. Ada yang mulanya, oke, ini saya buat dulu kerangkanya, nanti saya kirim di grup WA, silakan dilanjutkan. Bisa juga seperti itu. Jadi pola dari tiap instansi dalam bekerja itu berbeda-beda. Sama, nanti siswa panjenengan juga seperti itu. Insya Allah dengan memahami 4 hal ini, dia akan tahu bagaimana cara belajar. Gitu ya. Baik. Setelah mengenal pola, kita harus tahu langkah-langkahnya, jalurnya. Oke, Bapak ini program kerja sudah selesai, ini mohon dikoreksi. Jalurnya seperti itu. Jangan ujuk-ujuk. Oke Pak, saya mau jalan bulan sekian. Loh, kamu udah konsul belum? Belum Pak. Itu tidak tahu jalur, tidak tahu langkah. Ya, kalau beliau tahu langkah, dia akan mengikuti. Saya yakin tiap SOP dan tiap sekolah akan berbeda-beda. Nah, itu kita harus tahu. Kira-kira 4 ini sudah dilakukan ya di kehidupan kita sehari-hari? Sudah. Sudah kan? Ya. Nah, sudah. Ini bukan hal yang baru.
Cuman kita nggak nyadar aja. Saya yakin murid Bapak Ibu juga seperti itu. Sudah dilakukan mungkin. Nah, kita hanya perlu apa? Membangkitkan kesadaran terkait dengan hal itu. Ya, jangan sampai cuman susah nanti akan selesai kalau hanya mengikuti perasaan. Baik. Nah, terus apa hubungannya dengan coding? Berpikir komposan ini sebagai landasan coding. Dekomposisi itu pembagian proyek di dalam kelompok seperti gerakan suara. Nanti dalam bikin coding itu seperti itu. Ya, dibagi-bagi. Nah, sama. Pengenalan pola juga berfungsi di dalam. Abstraksi juga berfungsi di dalam. Oke. Tidak perlu saya jelasin. Ini nanti akan tahu kalau sudah pakai. Nah, di KA itu komponennya 3. Input, proses, output. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Kira-kira sudah sering yang pakai KA? Apa yang dipakai? Tanya. GPT? Tanya dulu. Apa yang Anda tanyakan? Dimasukkan pertanyaan. Nah, baik. Apa yang Anda pikirkan atau Anda tanyakan? Ya. Dimasukkan pertanyaan. Itu inputnya. Ya. Dia akan memproses. Ya. Nah, tapi kalau jarang ada yang menanyakan, Nggak ada jawaban. nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. KA pun juga akan menjawab sesuatu yang dia nggak tahu. Coba tanya, presiden berikutnya siapa? Nggak tahu. Pasti jawabnya saya belum tahu. Gitu. Nah, tapi kalau ada data yang sudah dimasukkan, presiden berikutnya adalah Pak Nasirullah. Nanti dia akan jawab seperti itu juga. Nah, itu adalah bahaya KA. Jika inputnya keliru, Cerdas. jawabannya bisa jadi ngaco juga. Ya. Nah, terus di situ dia akan memproses dari inputan tadi. Berdasarkan sekian banyak inputan bahwa dia ada di kelas ini, dia akan memproses. Yang terbanyak yang mana, yang sesuai, yang mirip-mirip yang mana. Itu adalah KA, kecerdasan artifisial atau AI, gitu ya. Outputnya, ya sudah hasil dari menggali dari Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Jawabannya apa? Itu yang akan dimunculkan oleh dia. Jawaban terbanyak dia ranking, itulah jawabannya yang akan dimunculkan. Itulah KA. Nah, strategi berpikir komputasional itu ada 2, plug dan unplug. Plug itu apa? Menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, laptop, segala macam. Nah, di sini nanti contohnya nanti ada Scratch, Code.org, Blockly, Python, C++, dan Programize. Nah, di sini menggunakan aplikasi di laptop atau komputer. Kalau plug menggunakan komputer perangkat. Kalau unplug tidak menggunakan perangkat elektronik, tapi tetap mengajarkan konsep berpikir komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Ya. Contohnya apa? Banyak. Ini saya bawa Ibu ya. Ya, sudah pernah lihat permainan ini jangan banyak ya. Yang biasa update Shopee pasti tahu nih. Ya. Ini apa? Pengenalan ekspresi wajah, face recognition ya. Nah, ini adalah bagian dari unplug-nya coding KA. Ya. Kata dia ada pengenalan pola kan? Oke, dengan wajah yang kartunya dimunculkan di situ, kecepatan kan? Oke, sama. Oke. Pola kan yang dikenali. Masuk ya. Satu elemen coding KA. Oke. Di sini ada juga nih. Nah, ini juga pengenalan pola. Nah, Bapak Ibu kalau mengajarkan di SD nggak perlu bawa komputer. Ajar suruh mainin aja. Nanti prosesnya pasti bingung. Anak kok suruh main doang. Diajari apa ini? Nggak apa-apa. Ya. Gurunya aja belum bisa selesai. Anak saya pintar Pak. Ini dimasukkan Pak. Dia Pak. Ada aplikasinya Pak. Ya. Ini difoto depan, belakang, atas. Udah. Berapa langkah? KA yang jawab. Ya. Nah, jenengan kalah gitu ya. Anak saya bisa itu. Oke, saya punya aplikasinya, tak foto ya. Dengan pola yang seperti di depan, di atas, sama di samping. Ketemu, berapa langkah selesai. Jadi arahnya berubah kemana? Bisa. Itu
ada lagi. Nah, ini Uno banyak ya di Indomaret ya. Oh sorry, aku ini brand nggak apa-apa ya. Indomaret, terus apa banyak. Ini juga kode KA. Karena apa? Nah, mengenalkan, oh hurufnya angka yang sama bisa, warna yang sama bisa. Oh ini harus dilewati kalau ada tanda yang seperti ini yang berwarna pelangi. Ada peraturannya sih. Ini kode KA juga yang bisa diajarkan di sini. Layangan Pak. Oh layangan Pak. Iya. Ya baik. Nah sama juga kalau ini ya satu lagi. Apa ini? Layang. Mana ularnya? Ularnya mana? Gak ada ularnya. Halma. Ya. Halma. Ini juga salah satu unplug-nya kode KA. Kenapa saya masuk situ? Ada apa di sini? Dari 4 elemen tadi. Dekomposisi, Ya. pengenalan pola, Ya. abstraksi, Ada proses algoritma programan, pola. apa? Pola. Ya. Pola apa Pak? Ya. Seperti bintang. Oke. Membentuk segitiga dari merah ke merah gitu ya. Oke. Di sini juga ada algoritma programan. Ya. Bagaimana langkah yang paling efektif dia bisa dari sini ke sana? Lompat. Kan cepet-cepetan kan? Iya. Mau Lompat. loncat kemana berapa kali? Ini algoritma programan. Main dam. Ya, ya berarti besok udah anak-anaknya suruh main aja ya dikasih. Main catur, Pak. Ajarannya seperti itu aja, lebih enak gitu ya. Baik. Catur sama. Catur betul. Ya, dam. Catur. Main dam. Bisa banyak Pak. Ya. Jadi nggak usah mikirnya, aduh, kalau belajar coding KA itu susah. Enggak. Bisa pakai hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangankan tanpa ini ya. Waduh, saya ngajar apa ya bisnis? Nggak usah bingung. Ini papan catur nih. Main bisek. Ya, keramik ini bisa kita gunakan belajar. Iya bisek, Pak. Ya. Contoh tadi SBK saya itu paling KA. Bapak Ibu jadi robot saya. Nyadar nggak? Ya. Jadi robot saya Bapak Ibu itu saya suruh ke kanan, ke kiri. Ya, salahnya mau. Gitu. Itulah satu contoh kode KA juga. Di mana perintah itu diikuti oleh anak-anak gitu ya. Prom itu penting kalau KA gitu ya. Baik. Ya. Contohnya seperti apa? Ini saya kasih contoh ya. Ini kalau mau yang di aplikasi. Nah, pakai Scratch. Sudah pakai? Pola. Sudah gitu kok katanya belum menerapkan kode KA. Tak pulang ya teman. Sudah selesai. Ya baik. Ini. Nah, ini kan ini juga menerapkan kode KA. Main game. Nah, jadi diajari sama Pak Nasir ini seperti apa membuatnya. Gitu ya. Oke. Terus ada yang unplug. Kalau Bapak mau cari yang di online itu banyak ya. Nah, di kode ORG ini banyak Pak Bu yang bisa dicari ya, yang terkait dengan kode KA. Nah, ini adalah manfaat dari belajar kode KA. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik tentunya ya. Karena apa? Berdasarkan data. Kata kunci tadi kan berdasarkan data. Terus mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Ya, anak-anak kan berpikirnya terstruktur juga kalau kita ajari dengan berpikir komputasional tadi. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien, nggak banyak debat. Ya, dengan cara yang tadi kita nggak banyak debat, kan cepat selesai. Dan membantu beradaptasi dengan teknologi tentunya jika menggunakan perangkat maupun aplikasi. Baik. Terus kira-kira berpikirnya KA seperti apa, Pak? Oke. Nah, saya pengen main game dulu.
Ini kalau guru komputer atau informatika pasti sudah gampang jawab. Ini adalah cara berpikirnya komputer. Bagaimana komputer itu mengenali perintah kita. Namanya bilangan biner. Komputer sebenarnya tidak sepinter kita kok. Lebih pintar kita aja kok. Ya. Karena komputer itu hanya bisa mengenali angka 0 dan 1. Angka 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 itu nggak paham dia. Yang dia paham cuma angka 0 dan 1. Benar atau salah? Hanya itu. Loh kok tapi bisa menerjemahkan segala macam, Pak? Ya. Dasar pikiran komputer itu cuma ini, 0 dan 1. Itu yang dibilang namanya bilangan biner. Ya. Cara dia menerjemahkan seperti ini, Pak Ibu. Oke, bilangan biner itu menggunakan kode ini. 2 pangkat sekian. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, ini guru matematika ya. Coba kalau saya nanti salah dikoreksi gitu. 2 pangkat 1 2, bener ya? 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 itu 32. Dan 0 dan 1 itu digunakan untuk on dan off. Ya, sama, saklar itu juga gitu ya. On off, 0 dan 1. Kalau 0 berarti off, kalau 1 itu berarti on. Bagaimana caranya untuk mengenali perintah yang kita masukkan? Contoh, saya masukkan PGRI di komputer itu ya, PGRI. Dia akan menghitungnya seperti ini. PGRI di urutan abjad ini adalah nomor 16. Bener ya? A, B, C, D, kalau enggak itu sendiri ya. Urutan nomor 16. Nah, nomor 16 itu gimana caranya mengenali di komputer? Dia pakai ini ya. 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32. 16 itu ada di sini posisinya. Ya. Ya, 16. Dia membacanya dari kiri ke kanan. Baik. Berarti yang diaktifkan cuma di-on-kan nomor 16 doang. Yang lainnya off. Dan setelah 16 tidak dibaca karena udah berhenti di 16. Ya. Jadi kodenya ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 1. Bener ya? 0-nya 4 kali 1. G juga seperti itu. Urutan nomor 7 dari alfabet itu. Dia mengetikkannya 7 dari mana? Dari 1, 2, dan 4. Ya, jumlahnya 7. Jadi diaktifkan dari sini 1, 1, 1 di-on-kan tiga-tiganya. Ya. R juga seperti itu, 18. Oh, berarti 18 itu dipecah di sini. Dari kiri ke kanan. Dia hanya butuh apa? Angka 16 dan 2. Ya. Jadi yang ini di-off-kan 0, ini di-on-kan, ini di-off, ini on. Ya, totalnya 18. Juga seperti itu. Dijumlah dari kiri ke kanan. Betul. Ya, dijumlah setelah itu dikodekan untuk di-on-off. Ya. Jadi dipecah itu 18, oh butuhnya 2 dan 16. Ya, yang ketiga 2 nggak dipakai sudah karena butuhnya cuma seperti itu. Nah, ini terus di-on-off kan. Oh, berarti 1 ini di-off. Ini di-on, off, ya. Jadi kodenya 01001. Bisa dipahami? Bisa? Paham? Benar? Oke. Silahkan terjemahkan. Yang bisa saya kasih hadiah. Yuk, yang bisa terjemahkan benar duluan saya kasih hadiah.